Malam itu langit Jakarta tampak sangat gelap tanpa ada satupun bintang yang terlihat. Di dalam sebuah rumah minimalis yang seharusnya terasa hangat, Rina duduk terdiam di meja makan. Di depannya ada 2 piring makanan yang sudah mulai mendingin, karena sang pemilik belum juga menyentuhnya. Rina menatap jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam, namun suaminya Bayu belum juga menampakkan batang hidungnya. Keheningan ini sudah menjadi teman akrab Rina selama 1 tahun terakhir. Hubungan mereka yang dulunya penuh dengan tawa kini berubah menjadi rangkaian basa-basi yang hambar. Rina merasa suaminya seperti bayangan yang lewat begitu saja di dalam rumah mereka sendiri. Tidak ada lagi pelukan hangat saat pulang kerja, atau sekadar pertanyaan tentang bagaimana hari yang telah dilalui. Pintu depan akhirnya terbuka dengan suara derit pelan. Bayu masuk dengan wajah yang tampak sangat kelelahan dan dasi yang sudah melonggar. Ia hanya melirik sekilas ke arah meja makan lalu berjalan lurus menuju kamar tanpa menyapa istrinya. Rina menarik napas panjang mencoba menahan rasa sesak yang mulai memenuhi dadanya. "Mas, aku sudah masak makanan kesukaanmu," ucap Rina dengan suara yang sengaja dikuatkan agar tidak terdengar gemetar. Bayu berhenti sejenak tanpa menolehkan kepalanya. "Aku sudah makan di kantor tadi, Rina. Kamu makan saja sendiri atau buang saja makanan itu?" Jawaban singkat itu terasa seperti tusukan sembilu di hati Rina. Ia menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu kamar. Rina bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan komunikasi mereka menjadi serusak ini? Padahal dulu mereka berjanji untuk selalu jujur dan terbuka satu sama lain. Kini yang tersisa hanyalah kecurigaan yang mulai tumbuh subur di benak Rina. Rina tahu ada yang berubah dari Bayu. Ponsel suaminya sekarang selalu terkunci rapat dan dibawa kemanapun ia pergi, bahkan sampai ke kamar mandi. Bayu juga menjadi lebih sering marah jika Rina bertanya tentang jadwal kerjanya yang tidak masuk akal. Semua tanda itu ada di depan mata Rina, namun ia terlalu takut untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Di sisi lain, Bayu sebenarnya merasa sangat bersalah setiap kali melihat wajah sedih Rina. Namun ia merasa terjebak dalam rasa bosan yang luar biasa. Ia merasa hidupnya hanya berputar di antara tekanan kantor dan tuntutan rumah tangga yang membosankan. Ia merindukan gairah dan tantangan yang tidak lagi ia temukan pada diri istrinya. Retakan itu sudah ada, dan malam ini retakan tersebut terasa semakin melebar, siap untuk menghancurkan apapun yang tersisa dari pernikahan mereka. Pagi hari di kantor dimulai dengan hiruk-pikuk suara papan ketik dan obrolan para karyawan yang baru datang. Bayu duduk di kursinya sambil menatap kosong ke arah layar komputer yang masih menyala redup. Pikirannya tidak berada di sana, melainkan masih tertinggal pada perdebatan kecil dengan Rina tadi pagi. Ia merasa rumahnya bukan lagi tempat untuk beristirahat, namun menjadi penjara yang penuh dengan tuntutan dan wajah istrinya yang selalu muram. Tiba-tiba sebuah cangkir kopi diletakkan dengan pelan di atas meja kerjanya. Aroma kopi yang kuat bercampur dengan wangi parfum feminin yang sangat lembut, seketika membuyarkan lamunan Bayu. Ia menoleh dan mendapati Siska sedang berdiri di sampingnya dengan senyum yang sangat manis. Siska adalah rekan kerja baru di divisinya yang memiliki energi selalu positif dan wajah yang tampak selalu mengerti keadaan orang lain. "Mas Bayu terlihat sangat lelah pagi ini," ucap Siska dengan nada suara yang rendah namun terdengar penuh perhatian. "Minumlah kopi ini agar suasana hatimu sedikit membaik." Bayu merasa sedikit kikuk, namun ia tetap meraih cangkir kopi itu. "Terima kasih Siska. Kamu sangat teliti sampai tahu kalau aku sedang tidak bersemangat." Siska tidak langsung pergi, melainkan menarik sebuah kursi kosong untuk duduk di sebelah Bayu.
Ia menatap Bayu dengan tatapan mata yang dalam seolah ia peduli dengan beban yang sedang dipikul pria itu. Siska tahu benar bagaimana cara membuat pria merasa dihargai. Ia tidak bertanya tentang pekerjaan melainkan tentang perasaan yang jarang sekali ditanyakan oleh Rina di rumah. Kadang dunia ini memang terlalu berat jika kita hadapi sendirian, Mas. Lanjut Siska sambil sedikit mendekatkan posisinya. Kalau kamu butuh teman untuk berbagi cerita, aku selalu ada untuk mendengarkan. Aku tidak suka melihat pria sehebat kamu terlihat seperti kehilangan arah. Kalimat itu terasa sangat menyejukkan bagi Bayu yang selama ini merasa diabaikan. Selama ini di rumah, ia hanya mendengar keluhan tentang uang belanja atau tagihan air yang membengkak. Bersama Siska, ia merasa kembali menjadi seorang pria yang dikagumi dan dianggap penting. Tanpa sadar Bayu mulai bercerita tentang kepenatannya dan Siska menanggapinya dengan anggukan serta pujian yang membuat ego Bayu bangkit kembali. Interaksi itu tidak berhenti sampai di situ saja. Sepanjang hari mereka saling bertukar pesan singkat yang awalnya hanya tentang pekerjaan namun perlahan mulai menjurus ke arah pribadi. Bayu merasa ada percikan gairah baru yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan namun, ia terlalu haus akan perhatian untuk sekadar berhenti. Sore itu saat jam pulang kantor tiba, Siska kembali mendekati meja Bayu. Ada tempat makan enak yang baru buka dekat sini, Mas. Kamu mau ikut mencoba bersamaku? Anggap saja sebagai hadiah, karena sudah bekerja keras hari ini. Bayu terdiam sejenak dan melirik ponselnya. Ada sebuah pesan dari Rina yang bertanya kapan ia akan pulang untuk makan malam. Namun tanpa ragu sedikit pun Bayu mengabaikan pesan itu dan mematikan layar ponselnya. Ia menatap Siska lalu mengangguk setuju. Pintu menuju jalan yang salah kini telah terbuka lebar, dan Bayu memilih untuk melangkah masuk ke dalamnya demi sebuah kenyamanan yang fana. Restoran kecil di pinggiran kota itu terasa sangat sunyi dan nyaman. Lampu-lampu gantung berwarna kuning redup, memberikan kesan intim yang sangat kuat. Bayu duduk berhadapan dengan Siska di sudut ruangan yang paling gelap, agar tidak ada orang yang mereka kenal bisa melihat keberadaan mereka. Di atas meja terdapat 2 gelas minuman dan beberapa hidangan mewah yang sama sekali tidak pernah Bayu nikmati bersama Rina belakangan ini. Bayu merasa adrenalinnya bergejolak saat melihat Siska tertawa kecil menanggapi ceritanya. Ia merasa seperti kembali menjadi pemuda lajang yang sedang berkencan tanpa beban di pundaknya. Setiap kali tangan Siska tidak sengaja menyentuh lengannya, Bayu merasakan getaran listrik yang sudah lama tidak ia rasakan. Siska adalah wanita yang pintar bermain kata, dan ia tahu benar kapan harus memuji atau kapan harus memberikan perhatian yang mendalam. Mas Bayu tahu tidak? Kamu itu tipe pria yang sangat langka, bisik Siska sambil menatap mata Bayu tanpa ragu. Kamu sangat bertanggung jawab, tapi sayangnya tidak semua orang bisa menghargai itu dengan cara yang benar. Bayu mendesah pendek sambil mengaduk minumannya. Mungkin memang sudah nasibku, Siska. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai suami, meskipun terkadang aku merasa jiwaku sudah mati di dalam rumah itu sendiri. Siska mengulurkan tangannya lalu menggenggam jemari Bayu di atas meja. Sentuhan itu terasa sangat hangat dan lembut, membuat pertahanan Bayu runtuh seketika. Kamu tidak perlu mati di dalam kesunyian, Mas. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa kebahagiaan. Jika kamu butuh pelarian, sementara aku bersedia menjadi tempatmu pulang. Logika Bayu sebenarnya berteriak bahwa ini adalah jebakan yang akan menghancurkan hidupnya. Namun perasaan lapar akan kasih sayang jauh lebih kuat daripada akal sehatnya. Ia membalas genggaman tangan Siska dan membiarkan dirinya tenggelam dalam tatapan wanita itu.
Malam itu mereka tidak lagi membicarakan pekerjaan. Mereka membicarakan mimpi-mimpi dan keinginan terpendam yang selama ini Bayu simpan rapat dari istrinya. Waktu seolah berjalan sangat cepat, hingga tak terasa restoran itu sudah hampir tutup. Saat mereka berjalan menuju tempat parkir, udara malam terasa sangat segar bagi Bayu. Ia merasa bebas dari beban pikiran tentang Rina yang mungkin sedang menunggunya dengan cemas di rumah. Sebelum masuk ke dalam mobil, Siska tiba-tiba mendekat dan memberikan sebuah kecupan singkat di pipi Bayu yang membuatnya terpaku di tempat. "Sampai jumpa besok di kantor, Mas. Jangan lupa hapus semua pesan kita ya," ucap Siska dengan nada menggoda sebelum ia masuk ke mobilnya sendiri. Bayu berdiri mematung di samping mobilnya sambil memegang pipi yang baru saja dicium. Ada rasa takut yang mulai muncul, namun rasa senang justru lebih mendominasi hatinya. Ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin lalu melirik jam di dashboard yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia mulai menyusun serangkaian kebohongan di kepalanya untuk diberikan kepada Rina saat tiba di rumah nanti. Langkah pertama yang terlarang telah ia ambil dengan penuh kesadaran. Bayu tahu bahwa mulai malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah masuk ke dalam labirin kebohongan yang sangat rumit demi sebuah ego yang ingin dipuaskan. Sementara itu di rumah yang sepi, Rina masih terjaga di balik jendela menunggu suaminya tanpa tahu bahwa pria yang ia cintai baru saja mengkhianati janji suci mereka. Bayu melangkah masuk ke dalam rumah dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ia melepaskan sepatunya di depan pintu lalu berjalan berjinjit melewati ruang tamu yang gelap. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat sosok Rina masih duduk tegak di sofa tanpa menyalakan lampu. Cahaya bulan yang menembus jendela kaca hanya menyinari separuh wajah istrinya yang tampak sangat pucat dan layu. "Baru pulang, Mas?" Suara Rina terdengar sangat datar, hampir menyerupai robot. Bayu terkesiap, namun ia segera mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat tetap tenang. Ia mengenakan topeng kelelahan yang selama ini menjadi senjata utamanya. "Iya, Rina. Pekerjaan di kantor benar-benar gila hari ini. Aku bahkan tidak sempat memegang ponsel karena rapat dengan klien besar berlangsung sangat lama." Rina berdiri lalu berjalan mendekati Bayu. Ia mencoba mencari kejujuran di mata suaminya, namun yang ia temukan hanyalah dinding tebal yang dingin. Rina bisa mencium aroma parfum asing yang samar tertinggal di kemeja Bayu. Aroma itu bukan wangi kopi atau keringat kantor, melainkan wangi bunga yang sangat manis dan feminin. Namun Rina memilih untuk tetap diam dan menyimpan kecurigaan itu di dalam lubuk hatinya yang terdalam. "Kamu sudah makan?" tanya Rina sambil mencoba meraih tas kerja Bayu, namun Bayu dengan cepat menjauhkannya. "Sudah tadi bersama klien." "Aku sangat mengantuk, Rina, sebaiknya kita segera tidur," jawab Bayu sambil bergegas masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Bayu menatap pantulan dirinya di cermin. Ia merasa jijik namun sekaligus merasa hebat karena berhasil menyusun kebohongan dengan begitu rapi. Ia segera menyalakan keran air yang deras untuk meredam suara ponselnya. Dengan jari yang gemetar, ia membuka pesan dari Siska yang berisi ucapan selamat malam yang sangat mesra. Bayu tersenyum lebar saat membaca pesan itu, lalu segera menghapusnya tanpa menyisakan jejak sedikit pun. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah permainan sandiwara yang sangat melelahkan bagi Bayu. Ia mulai mengubah pola hidupnya secara drastis. Ia membeli pakaian baru yang lebih modis dan lebih sering bercermin sebelum berangkat kerja. Setiap kali Rina bertanya tentang perubahan itu, Bayu selalu memberikan alasan bahwa ia ingin tampil lebih profesional demi kenaikan jabatan.
Topeng itu terpasang dengan sangat kuat hingga terkadang Bayu sendiri lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Setiap pagi ia akan mengecup kening Rina seolah tidak ada yang terjadi. Namun di dalam pikirannya, ia sudah merencanakan waktu untuk bertemu Siska saat jam makan siang. Bayu merasa memiliki dua kehidupan yang berbeda dalam satu tubuh yang sama. Di rumah ia adalah suami yang pendiam dan dingin, namun di luar ia adalah pria yang penuh dengan gairah bersama Siska. Rahasia ini menjadi candu yang membuatnya merasa hidup, namun di saat yang sama ia sedang menanam bom waktu yang siap meledak kapan saja. Rina yang merasa suaminya semakin menjauh mulai mencoba mencari tahu. Ia sesekali memeriksa saku celana Bayu saat suaminya sedang tidur, namun ia tidak menemukan apapun. Bayu terlalu licin dan terlalu pintar untuk meninggalkan bukti fisik. Namun insting seorang istri tidak pernah bisa dibohongi sepenuhnya. Rina tahu bahwa pria yang tidur di sampingnya setiap malam ini hanyalah sebuah raga tanpa jiwa. Kebohongan yang tersusun rapi itu mulai menciptakan jarak yang sangat luas, sehingga mereka terasa seperti berada di dua planet yang berbeda meskipun berada dalam satu selimut. Kebohongan yang awalnya terasa manis kini mulai terasa seperti jeratan yang mencekik leher Bayu. Setiap langkah yang ia ambil sekarang harus penuh dengan perhitungan yang matang. Ia memiliki dua akun pesan singkat dan selalu mengganti kata sandi ponselnya setiap 3 hari sekali. Bayu merasa seperti seorang agen rahasia yang hidup dalam ketakutan akan satu kesalahan kecil yang bisa membongkar seluruh sandiwaranya. Namun rasa haus akan perhatian Siska selalu mengalahkan ketakutannya tersebut. Sore itu di sebuah kafe tersembunyi, Siska mulai menunjukkan sifat aslinya yang lebih menuntut. Ia tidak lagi puas hanya menjadi teman bicara di jam kantor. Siska mulai meminta waktu akhir pekan dan perhatian yang lebih besar dari Bayu. "Sampai kapan kita harus bersembunyi seperti ini, Mas?" tanya Siska sambil melepaskan genggaman tangannya dengan wajah kesal. "Aku lelah selalu menjadi rahasia yang kamu simpan di saku belakang." Bayu merasa terjepit di antara dua dunia yang sama-sama menuntut. Di satu sisi, ia takut kehilangan kenyamanan yang diberikan Siska, namun di sisi lain, ia belum siap kehilangan stabilitas rumah tangganya bersama Rina. Jaring kebohongan ini semakin rumit saat ia harus berbohong kepada orang tuanya dan teman-temannya, hanya untuk menemani Siska pergi keluar kota. Ia terjebak dalam pusaran rasa bersalah yang ia tutupi dengan kemarahan setiap kali Rina mencoba mendekatinya. Rina sendiri sudah mencapai titik batas kesabarannya. Ia tidak lagi menangis dalam diam, melainkan mulai bertindak dengan mencari tahu siapa wanita yang selalu menjadi alasan Bayu pulang larut malam. Suatu hari Rina menemukan sebuah nota pembelian perhiasan mahal di dalam laci mobil Bayu. Perhiasan itu tidak pernah sampai ke tangannya, dan Rina sadar bahwa benda itu sudah melingkar di leher wanita lain. Hati Rina hancur berkeping-keping, namun ia memilih untuk menyimpan bukti itu sebagai senjata terakhirnya. Puncak dari segala kebohongan itu akhirnya tiba pada sebuah malam minggu yang sangat kelam. Bayu baru saja kembali dari rumah Siska dengan perasaan yang berkecamuk, karena Siska mengancam akan mendatangi rumahnya jika Bayu tidak segera menceraikan Rina. Bayu merasa dunianya sedang runtuh, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ia melangkah masuk ke dalam rumah, ia mendapati suasana yang berbeda dari biasanya. Lampu ruang tamu menyala sangat terang, dan semua foto pernikahan mereka sudah diturunkan dari dinding. Rina berdiri di tengah ruangan dengan mata yang merah, karena terlalu banyak menangis, namun tatapannya sangat tajam dan penuh kebencian. Di atas meja ruang tamu tergeletak semua bukti yang telah Rina kumpulkan selama ini. Mulai dari nota perhiasan foto-foto Bayu saat bersama Siska di kafe, hingga rincian tagihan kartu kredit yang tidak wajar.
Bayu terpaku di pintu masuk, dan ia merasa kakinya seolah tertanam di lantai yang dingin. "Masih mau memakai topeng itu, Bayu?" tanya Rina dengan suara yang sangat tenang namun penuh dengan racun yang mematikan. "Atau kamu ingin aku menelepon Siska sekarang juga agar kita bisa membicarakan ini bertiga?" Bayu mencoba mencari alasan namun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya sangat kering. Segala skenario bohong yang telah ia susun di kepalanya mendadak lenyap begitu saja. Ia melihat istrinya bukan lagi sebagai wanita yang lemah melainkan sebagai sosok yang siap menghancurkan hidupnya sebagai balasan atas pengkhianatan yang ia lakukan. Badai yang selama ini ia takuti akhirnya datang menerjang dengan kekuatan penuh merobohkan seluruh dinding pertahanan yang ia bangun dengan kebohongan. "Rina, aku bisa jelaskan semuanya ini tidak seperti yang kamu lihat," ucap Bayu dengan suara gemetar yang sangat menyedihkan. Rina tertawa dengan nada yang sangat menyayat hati. "Jangan pernah sebut namaku lagi dengan mulut yang penuh dengan dusta itu. Kamu bukan hanya mengkhianati aku, Bayu, tapi kamu menghancurkan dirimu sendiri demi wanita yang hanya mencintai uangmu. Sekarang pilihannya hanya satu. Kamu pergi dari rumah ini dengan membawa semua sampahmu, atau aku yang akan pergi dan memastikan semua orang tahu siapa pria sebenarnya di balik wajah sopanmu ini." Malam itu rumah mereka menjadi saksi bisu dari akhir sebuah janji yang pernah diucapkan dengan penuh haru di depan altar. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan menit. Bayu hanya bisa terduduk di lantai sambil memegang kepalanya merasa sangat kecil dan tidak berarti di hadapan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden yang terbuka lebar. Namun cahaya itu tidak lagi membawa kehangatan bagi siapapun di dalam rumah itu. Bayu duduk di lantai kamar yang sudah kosong dengan koper besar yang terbuka di depannya. Ia baru saja selesai mengemasi sisa-sisa barang miliknya. Setiap helai pakaian yang ia masukkan ke dalam tas terasa begitu berat, seolah-olah ia sedang memikul beban seluruh kesalahannya. Rina berdiri di ambang pintu sambil memegang map plastik berisi surat perceraian yang sudah ia tanda tangani. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak di wajahnya. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang amat dalam. Rina menatap Bayu bukan lagi dengan rasa benci melainkan dengan rasa asing seolah-olah pria di depannya adalah orang yang tidak pernah ia kenal sepanjang hidupnya. "Semuanya sudah selesai, Bayu," ucap Rina dengan nada suara yang sangat datar. "Rumah ini akan segera aku jual. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang setiap sudutnya hanya mengingatkan aku pada pengkhianatanmu." Bayu mendongak dengan mata yang sembab. Ia mencoba mencari sisa-sisa kasih sayang di mata Rina namun ia hanya menemukan dinding es yang membeku. "Rina, aku benar-benar minta maaf. Aku baru sadar bahwa Siska tidak pernah benar-benar mencintaiku. Setelah kejadian semalam ia menghilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali saat aku membutuhkannya." Rina tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan rasa pahit. "Itu adalah harga yang harus kamu bayar untuk sebuah kesenangan sesaat. Kamu menukar permata dengan kerikil, dan sekarang kamu kehilangan keduanya. Jangan meminta maaf padaku karena maafmu tidak akan bisa mengembalikan waktu yang sudah kamu buang dengan sia-sia." Bayu menarik kopernya dan berjalan melewati Rina menuju pintu depan. Ia sempat berhenti sejenak di depan foto pernikahan mereka yang kini sudah tergeletak di lantai dengan kaca yang retak seribu. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya namun ia sadar bahwa kata-kata sudah tidak lagi memiliki makna di antara mereka. Jembatan yang menghubungkan hati mereka sudah runtuh, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Saat pintu depan tertutup dengan suara dentuman yang pelan, Bayu berdiri di teras rumahnya untuk terakhir kali. Ia melihat jalanan yang ramai dengan orang-orang yang menjalani hidup mereka dengan normal.
Sementara itu, hidupnya kini berantakan seperti puing-puing bangunan yang hancur karena gempa. Ia pergi meninggalkan rumah itu tanpa tujuan yang pasti, membawa penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Rina duduk di tengah ruang tamu yang kosong sambil memeluk lututnya. Ia merasa sakit, namun di saat yang sama ia merasa bebas dari beban kebohongan yang selama ini menghimpitnya. Ia tahu bahwa perjalanan untuk menyembuhkan luka ini akan sangat panjang dan melelahkan. Namun di balik puing-puing kehancuran itu, Rina mulai melihat secercah harapan untuk membangun kembali hidupnya yang baru tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan di dalamnya.